Halo semuanya, masih bersama channel Kuliah Online Ekonomi. Kita masih membahas perkotaan. Dan di video ini kita akan menekankan tentang produk dari perencanaan kawasan perkotaan. Produk dari perencanaan kota itu seperti apa? Oke, kita mulai. Nah, secara umum rencana tata ruang kawasan perkotaan itu bisa kita kategorikan menjadi 3 produk ini, yaitu rencana struktur, rencana umum, dan rencana rinci. Ini juga merupakan menggambarkan cakupan gitu ya, cakupan dari produknya gitu ya, dari yang general hingga yang ke spesifik. Kalau rencana struktur ini merupakan arahan tata ruang kawasan perkotaan metropolitan, dan kita tahu bahwa metropolitan terdiri dari beberapa kota yang mempunyai nodal inti dan ada kota satelit gitu ya. Jadi ini secara keseluruhan gitu ya, meliputi lingkup yang luas. Oke, itu rencana struktur kawasan perkotaan. Kawasan metropolitan. Selanjutnya yang lebih spesifik adalah rencana umum. Ini merupakan arahan tata ruang kawasan yang harus dilindungi, dibudidayakan, diprioritaskan pengembangannya. Ini bentuknya nanti RT/RW gitu ya, rencana tata ruang wilayah. Oke, wilayah kota. Nanti akan kita bahas. Intinya nanti kita akan membagi wilayah kota menjadi kawasan lindung dan kawasan budidaya gitu ya. Kemudian kita juga akan membagi struktur kota menjadi pusat kota, kemudian subpusat kota dan pusat lingkungan gitu ya, berdasarkan cakupan wilayahnya gitu ya. Itu adalah rencana umum. Kalau rencana rinci ini terdiri dari rencana detail dan rencana teknik. Ini lebih rinci lagi dari kedua hal tadi gitu. Ini adalah gambaran dari produk rencana perencanaan kota tadi gitu ya. Ada rencana struktur, rencana umum, dan ada yang rinci yang terdiri dari rencana detail dan teknik. Kita lihat rencana struktur ini meliputi area yang luas, tadi kita sebut sebagai metropolitan. Kemudian rencana umum ini lebih spesifik lagi, nanti akan kita bahas secara detail di belakang. Kemudian yang lebih rinci lagi adalah dispesifikkan lagi, merupakan rencana detail dan rencana teknik. Kita lihat rencana teknik sangat detail sekali. Ini meliputi aspek geometrik gitu ya, sampai ke geometri bangunan. Oke, kita lihat dari definisinya dulu. Rencana umum ini berarti rencana pemanfaatan ruang kota, rencana struktur dan strategi pengembangan kota, kebijakan pengembangan kota, dan pengelolaan pembangunan kota gitu ya. Ini tadi gambarannya adalah umum gitu ya. Produknya apa? Produknya tadi kita sebut sebagai RT/RW, rencana tata ruang wilayah kota. Nanti di belakang akan kita detailkan apa itu, kemudian isinya apa saja gitu ya. Kemudian rencana detail tata ruang. Ini adalah rencana secara terinci. Terinci terkait dengan apa? Tidak hanya umum tadi, oke, rencana umum kota, tetapi lebih terinci, berisi kebijakan pengembangan penduduk, kemudian pemanfaatan ruang, dan tingkat pelayanan bagi wilayah kota. Dan yang paling detail ini adalah, yang paling rinci ini adalah rencana teknik ruang kota atau RT/RK. Ini berupa rencana geometris. Oke, kita lihat kalau di gambarnya, geometris dari bangunan pun direncanakan ya. Geometris pemanfaatan ruang kota yang mencakup satu atau beberapa unit lingkungan perencanaan. Oke gitu ya, itu perbedaannya dan gambaran lingkupnya dari luas hingga yang lebih rinci. Oke, sekarang kita bahas rencana umum yang berupa RT/RW tadi, rencana tata ruang wilayah kota. RT/RW kota ini adalah rencana tata ruang yang sifatnya umum, sekali lagi merupakan penjabaran dari RT/RW provinsi, karena kalau kita bicara perencanaan kota, aspeknya adalah spasial gitu ya, hierarki gitu ya. Jadi ini merupakan penjabaran dari RT/RW provinsi. Isinya apa? Kita lihat. Isinya adalah hal-hal ini, kita lihat secara detail di gambar. Jadi berupa tujuan, kebijakan, dan strategi dari penataan ruang. Oke, ini adalah gambaran umum dan latar belakang gitu ya, dari tujuan, kebijakan, dan strategi. Kemudian berisi rencana struktur ruang. Dan rencana struktur ruang ini nanti kita akan bagi menjadi pusat pelayanan kota, subpusat pelayanan kota, dan pusat lingkungan. Oke, nanti detailnya akan segera kita bahas. Kemudian ada rencana pola ruang wilayah kota. Rencana pola ruang ini akan membagi kawasan kota itu menjadi kawasan lindung dan kawasan budidaya. Oke. Kemudian ada penetapan kawasan strategis, kemudian ada arahan pemanfaatan ruang wilayah kota, dan ada ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang gitu ya. Nanti kita akan ada zonasi, ada perizinan, ada insentif, disinsentif, dan ada sanksi gitu ya. Itu adalah gambaran dari RT/RW, dan semuanya ini itu akan terlingkup dalam RT/RW tadi, rencana tata ruang wilayah kota.
Oke, sekarang kita akan mendetailkan, membahas rencana struktur ruang wilayah kota dan rencana pola ruang wilayah kota. Oke, kita mulai pembahasan kita. Oke, rencana struktur ruang kota ini intinya apa? Ini adalah rencana yang mencakup sistem perkotaan, gitu ya, layanan perkotaan, berikut jaringan prasarananya, gitu ya, jaringan transportasi, jaringan energi, kelistrikan, telekomunikasi, sumber daya air, dan jaringan lainnya. Intinya tadi sekali lagi ini ada pelayanan kota, ada pembagian pelayanan kota, dan juga ada jaringan-jaringannya, gitu ya. Tadi ada sistem jaringan prasarana tadi, ya. Sistem pelayanan dan sistem jaringan prasarana. Itulah rencana struktur ruang kota. Nah, sistem pelayanan pun dibagi menjadi 3. Ada pusat kota, ada subpusat kota, dan ada pusat lingkungan. Kalau pusat pelayanan kota ini adalah pusat pelayanan baik ekonomi, sosial maupun administratif yang melayani seluruh wilayah kota. Oke, ingat ini adalah seluruh wilayah kota, maka kita sebut sebagai pusat pelayanan kota. Kalau subpusat pelayanan kota ini sama, pelayanan ekonomi, sosial, maupun administratif, tapi lingkupnya lebih sempit. Kita sebut sebagai sub wilayah kota. Jadi dia melayani sub wilayah kota. Dan yang paling detail, paling sempit wilayahnya itu adalah pusat lingkungan. Jadi layanan ekonomi, sosial, dan administratifnya itu hanya untuk lingkungan kota tertentu yang lingkupnya kecil, gitu ya. Kita lihat di sini, kalau di gambar ini dianalogikan sebagai lingkaran, gitu ya. Dari yang lingkaran besar, menengah, dan kecil, ini menggambarkan pelayanan tadi. Lingkaran yang paling besar berarti ini adalah meliputi seluruh perkotaan, gitu ya, layanannya, layanan ekonomi, sosial, dan administratifnya, gitu ya, yang merupakan pusat kota tadi. Oke, yang lebih kecil adalah subpusat kota, dan paling kecil adalah pusat lingkungan, hanya melayani lingkungannya saja. Oke, seperti itu. Itu adalah rencana struktur ruang kota. Selanjutnya yang bagian dari RT/RW adalah rencana pola ruang kota. Oke, kalau rencana pola ruang kota ini intinya ini adalah rencana distribusi ruang wilayah kota untuk fungsi lindung dan untuk fungsi budidaya. Kita tahu bahwa aspek geografis ya berdasarkan fungsi ini adalah kawasan, gitu ya. Jadi kawasan ini berdasarkan fungsi, gitu ya. Fungsinya buat apa? Jadi di sini dibedakan antara kawasan lindung dan kawasan budidaya. Oke, kawasan lindung apa contohnya? Dari hutan lindung, kemudian kawasan yang memberikan pelindungan kawasan bawahnya, pelindungan setempat, ada ruang terbuka hijau, suaka alam, cagar budaya, kemudian kawasan rawan bencana, dan kawasan lindung lainnya. Intinya ini adalah untuk lindung, melindungi kelestarian alam dan budaya, gitu ya. Itu adalah kawasan lindung. Kalau kawasan budidaya apa? Berarti ini yang diutilisasi oleh masyarakat kota. Oke, untuk perekonomian misalnya, untuk perumahan dan sebagainya. Ini diutilisasi untuk aktivitasnya, terutama perekonomian masyarakat kota, gitu ya. Terdiri dari kawasan perumahan, kemudian ada perdagangan jasa, pariwisata, ruang terbuka non hijau, dan seterusnya, gitu ya. Yang membedakan itu, kalau kawasan lindung ini memang untuk melindungi alam, melindungi lingkungan, budaya. Kalau kawasan budidaya untuk diutilisasi, untuk dimanfaatkan untuk kesejahteraan masyarakat kota, gitu ya. Itu perbedaannya. Oke, kawasan lindung ini sekali lagi fungsinya untuk kelestarian lingkungan hidup, sumber daya alam, dan sumber daya buatan. Kalau budidaya ini adalah untuk dibudidayakan. Oke, atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan. Oke, ini adalah gambarannya, gambaran rencana pola ruang kota. Jadi dibagi menjadi area-area ini. Ada kawasan lindung dan kawasan budidaya berdasarkan warna. Misalnya kalau kawasan lindung ada warna hijau, kuning, dan coklat pekat, gitu ya. Kalau hijau ini adalah kawasan lindung setempat. Kalau kuning ini adalah ruang terbuka hijau, dan coklat ini merupakan kawasan rawan bencana, itu ya. Misalnya dibagi seperti ini. Kalau budidaya dibagi lagi berdasarkan warna-warna tertentu yang tadi dibudidayakan atau digunakan untuk aktivitas kegiatan masyarakat kota, terutama untuk perekonomian, gitu ya. Itu adalah contoh dari rencana pola ruang kota.